Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa ya. Nah, hari ini di hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 ya. Kita akan belajar muatan IPA ya. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya di tematik ya. Nah, di jam kedua ini ya, Pak akan mengajak anak-anak untuk mempersiapkan terlebih dahulu buku-bukunya ya. Buku tematiknya, buku MBP-nya, terus LKS-nya disiapkan ya anak-anak ya. Tetap semangat dong, semangat ya. Nah, tematik kelas 5, tema 6, subtema 2. Kita akan masuk kepada subtema 2 ya, yaitu perpindahan kalor di sekitar ya. Di sekitar kita ya. Kalor itu apa sih? Panas ya. Jadi, perpindahan kalor di sekitar kita. Apa saja yang ada pada subtema 2 ini? Yuk, mari kita lihat ya. Nah, kompetensi dasarnya KD-nya 36 dan 46. 36-nya menerapkan konsep-konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari ya. 4-nya melaporkan, K4-nya adalah melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor ya. Tujuannya apa anak? Siswa dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep perpindahan kalor. Terus siswa paham dan melaporkan pengamatan tentang perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor yang kita akan pelajari ini adalah perpindahan kalor yang ada di sekitar kita ya, yang sering sekali kita jumpai dan tanpa kita sadari sering kita lakukan ya. Yuk, kita lanjut satunya, next ya. Ada 3 cara perpindahan kalor. Ini Pak perbesar ya. Ada 3 cara perpindahan kalor ya, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita akan lihat yang pertama. Konduksi itu apa sih? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perubahan karena tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya ya. Nah, ini kita langsung saja, kalau yang pada konduksi ini kita langsung saja lihat pada contohnya. Nah, ini anak-anak sudah sering lakukan ya. Contohnya adalah ketika sendok aluminium ya. Anak-anak letakkan ujung sendok itu di atas lilin yang menyala seperti gambar sini nih. Ini besi ya, ini besi. Ini di sini ada api yang menyala ya. Nah, contohnya. Nah, lama-lama tangan kita ini akan terasa panas. Nah, disinilah yang dinamakan perpindahan secara konduksi ya. Gampang saja nak cara mengkonduksi. Contohnya bagaimana? Sendok aluminium yang ujungnya dipanaskan di atas lilin yang menyala. Itu konduksi ya. Nah, sekarang kita masuk pada selain konduksi. Nah, yang kedua adalah konveksi. Nah, ini ada salah pengetikan ya. Harap maklum. Mohon dimaafkan ada salah pengetikan. Oke. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya tidak ikut berpindah jika partikel-partikelnya berpindah mengakibatkan kalor merambat. Nah, contohnya gerakan naik turun ya. Air ketika dipanaskan. Nah, ya. Nah, kalau misalnya kalau Pak mengajak anak-anak, kalau contoh dari kegiatan konveksi itu adalah air yang dipanaskan di atas panci air yang dipanaskan di dalam panci di atas kompor yang menyala. Ya, ingat kompornya harus menyala. Kalau kompornya tidak menyala, berarti tidak terjadi konveksi karena tidak terjadi perpindahan panas, ya. Air yang dipanaskan di atas kompor menyala, ya. Nah, di sini terjadi angin darat dan angin laut yang digunakan oleh para nelayan untuk apa? Mencari ikan. Nah, yang ketiga adalah gerakan balon udara, ya. Yuk. Nah, radiasi yang ketiga. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara dan biasanya disertai dengan cahaya. Kalau radiasi ini tanpa anak-anak sadari sering anak-anak lakukan dan anak-anak alami. Kenapa Pak bilang begitu? Pertama, contoh ketika istirahat sekolah, siang-siang anak-anak bermain di lapangan, kemudian akan terasa panas. Nah, itu namanya adalah perpindahan secara radiasi ya. Kita berdiri
di luar, di lapangan, di halaman luas. Di atas kita cahaya terik matahari dan lama-kelamaan kepala kita akan terasa panas tidak? Panas, ya. Nanti lama-lama bisa gosong nanti kalau lama-lama tidak berteduh ya. Enggak lah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berada di dekat api unggun. Nah, ini api unggun. Nah, lama-lama kita akan terasa hangat badan kita. Dan yang ketiga adalah contohnya adalah menjemur pakaian. Coba, apa yang akan terjadi jika tidak ada panas matahari? Ayo, apa yang akan terjadi? Ya. Nah, tentunya apa? Semua aktivitas yang berkaitan dengan panas matahari akan terhambat. Petani garam, ya, ibu rumah tangga yang menjemur pakaian, otomatis pakaiannya kering tidak? Tidak, lembab, ya. Nah, itu, ya. Nah, ini yang ketiga adalah radiasi ya anak-anak ya. Nah, dari ketiga tersebut, nah, yang pertama adalah apa? Konduksi ya. Konduksi sendok yang dipanaskan di atas lilin yang menyala. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu adalah air yang dipanaskan di atas kompor menyala. Ya. Terjadinya angin darat dan angin laut, ya. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah panas matahari, ya. Nah, itu ketiga materi kita hari ini ya mengenai kalor perpindahan. Yang pertama adalah konduksi, konveksi dan radiasi, ya. Nah, kita lanjut adalah di sini adalah tugas anak-anak dan latihan anak-anak ya. Tugas dan latihan anak-anak dari buku MBP. Tema 6, subtema 2, muatan IPA level 1, halaman 82 dan sampai dengan 84. Bagian pilihan ganda saja ya. Anak-anak mengerjakan terlebih dahulu di buku MBP, kemudian jawabannya dipindahkan ke Google Form sesuai dengan soal yang anak-anak kerjakan di buku MBP. Ya anak-anak ya. Oke. Nah, selamat mengerjakan, salam sehat. Ingat 3M. Apa? Menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Stay safe and keep healthy. Salam sehat buat anak-anak semua dan keluarga. Bye bye.